Satu hal yang gak boleh kelupaan kalau lagi jalan-jalan yaitu oleh-oleh. Walaupun jumlah teman aku sekarang itu gak sebanyak dulu, tapi tetap ada PR kasih oleh-oleh. Apalagi kalau kita keluar negeri, ya gak sih? Setelah asar, kita melanjutkan ziarah kita. Kali ini kita ke Masjid Imam Al-Husain, ke makam kepala Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW. Konon di tempat ini dimakamkan atau disemayamkan kepala Sayyidina Husain, namun masih banyak selisih pendapat tentang hal ini. Apakah jasad beliau disemayamkan di Mesir, di Syam, ataupun di Irak? Wallahu a'lam. Kisah ini berkaitan erat dengan konflik berdarah antara kelompok Zaid bin Muawiyah dan Sayyidina Husain bin Ali yang dikenal dengan tragedi Karbala yang terjadi pada 10 Muharram atau disebut juga Hari Asyura. Kalian bisa baca banyak referensi yang lebih lengkap dari NU Online maupun Laduni ID tentang kisah-kisah para sayyid atau sayyidah, imam, dan ulama yang kami ziarahi. Jadi jangan cuma nonton dari video ini doang, video ini cuma jadi referensi lokasi saat ini aja. Selanjutnya, ini nih masa dimana kita menghabiskan pound-pound Mesir kita, yang gak seberapa ini. Kita ke Khan Khalili, lokasinya deket banget sama Masjid Imam Al-Husain. Ini berasa kayak di Beringharjo. Banyak banget oleh-oleh khas Mesir. Kita diajak ke salah satu toko yang harganya lumayan miring dan yang punya toko tuh bisa bahasa Indonesia. Bahkan kita bisa bayar dengan rupiah. Nama tokonya itu Galal. Di sini ada segala macam, dari mulai miniatur piramid, faraoh, terus ada piring-piring, ada gelang, sampai ke baju pun tuh ada. For your information, aku tuh nggak banyak bawa uang selama di Mesir. Kayaknya seingat aku tuh cuma bawa 1 juta. Kalau nggak 1 juta, 1.500.000. Karena aku tuh mikir, aku pakai travel kan, jadi makanku udah terjamin. Terus beban oleh-olehku tuh juga gak banyak karena temenku tuh dikit banget. Tapi ternyata makanan di Mesir harganya itu nggak jauh beda sama di Jogja, menurutku ya. Kayak harga barang oleh-olehnya tuh juga murah-murah banget. Buat belanja oleh-oleh dan makanan selama seminggu di Mesir tuh aku tuh cuma kepake sekitar 800 ribuan aja kalau nggak salah. Pokoknya aku masih sisa lah 200 ribuan gitu. Kita juga mampir ke kayak toko herbal gitu ya. Jadi ini itu kayak teh-tehan gitu, serpuk-serpuk sih kayak jamu ya. Entahlah jamu, entahlah teh gitu. Jadi kakak aku tuh punya alergi debu. Dan di Mesir tuh isinya debu semua, jadi batuknya dia kumat gitu. Akhirnya kita membeli obat di situ, obat herbal kayak teh gitu buat meredakan batuknya beliau. Kita menunggu jamaah itu lumayan lama ya. Ini nasib kalau ikut travel ya. Jadi kita harus nungguin rombongan. Akhirnya kita ngeteh di pinggiran masjid. Di pinggiran masjid ini super rame dan banyak banget yang nawarin barang-barang ke kita. Kita udah berapa kali sendiri nolak dengan bahasa yang kita bisa. Udah beneran kayak Malioboro guys. Namun sayangnya di Mesir itu aku gak tahu kenapa ya. Padahal udaranya itu gak juga dingin gitu kan. Tapi tuh gak ada es gitu. Jarang yang jual es. Aku tuh sampai sariawan tahu karena minum anget terus. Jadi mulutku tuh gak kebiasa minum anget-anget terus. Sesampainya kita di hotel untuk mengobati diri ini yang gak jadi ke Sungai Nil malam hari itu dan gak jadi ke kafe piramid pada malam hari itu. Akhirnya aku dan Seda itu keluar untuk jajan mencari es. Es apapun dah pokoknya yang masuk ke lemari es sebenarnya. Di apartemen kita itu juga ada kulkas dan aku juga nyimpen air putih sih. Tapi kan itu air putih dingin ya kan, pengennya yang manis-manis gitu. Akhirnya kita keluar jajan ke area Al-Muqattam malam-malam berdua aja. Nggak bisa bahasa Arab. Jalanan Mesir dan ini jauh dari hotel. Iya, jauh dari kita modal nekat padahal kita nggak paham bahasa Arab. Kita pakai bahasa isyarat. Dari Modal tadi. nekat. Karena kayak aduh udah keluar, udah sampai Mesir tapi kita masa cuma di kamar doang ya. Awalnya kita mau ke piramid, mau makan malam. Nggak jadi. Terus ke Nil. Nggak jadi. Terus endingnya kita keluar aja lah. Keesokan harinya kita menuju ke Tonto.
tanta atau tonto, ya tonto gitu ya. Di tonto itu kita jadi artis, kita diajakin foto-foto sama warlock atau warga lokal situ. I assume mereka tuh heran kenapa hidung kita berbeda. Jadi kita diajakin foto. Ceritanya aku lanjutin di part selanjutnya ya. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf aku meninggalkan video ini lama banget. Terima kasih.